Oke. Ya silakan. Nah, jadi terus dari silah tadi, hubungan tadi, nah cara berhubungannya dengan Allah salah satunya dengan cara sholat. Nah, jadi berhubungan dengan Allah itu melalui sholat. Gitu ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Nah itu ya. Jadi sholat itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya ada silah tadi, Pak, ada silat tadi. Jadi silat itu medianya harus dengan sholat. Kasat tidak takut sama Jepang karena sholatnya top Kasat, gitu ya. Nah, kalau dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak sholat, tapi bersolawat. Karena kita itu harus dengan Allah dan harus dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Solawat itu, solawat. Gitu ya. Kalau orang Madura bilang solawat, gitu ya. Nah, solawat itu beda dengan solawatan, gitu ya. Beda. Jadi ada orang yang mau solawat tapi tidak mau solawatan karena dianggap bid'ah. Padahal solawatan itu siasat, itu taktik supaya orang mau membaca solawat. Kalau solawat itu kan sendirian. Jadi orang baca solawat sendirian, itu solawat Muhammad solawat sendirian. Kalau solawatan bareng-bareng seperti orang banyak, itu namanya solawatan. Jadi kita solawatan, ini siasatnya para ulama dulu, karena orang tuh biasanya nggak mau kalau sendirian, tapi kalau bareng-bareng itu maka mau, supaya mau solawat sendirian. Itu bahasa Indonesia sudah. Jadi kalau bersama orang banyak namanya solawatan, kalau sendiri solawat. Nah itu bahasa Indonesia. Kalau ada tambahan an itu banyak, rambut sedikit, kalau banyak, nah gitu ya. Durian itu kalau duri satu, kalau banyak durinya durian. Nah gitu ya. Kalau sampean doa selamat sendiri, mong sendirian di rumahnya, itu doa selamat. Tapi kalau ngundang tonggo-tonggo, selamatan. Nah gitu, itu Pak. Bukan gitu. Jadi bahasa Indonesia versi Madura. Jadi jangan dibid'ahkan sholawatan itu, gitu ya. Selamatan juga jangan. Itu sebenarnya doa selamat, tapi ngajak wong okeh namanya selamatan. Sholawatan itu baca sholawat, cuma ngajak wong okeh namanya sholawatan. Kenduri sendiri. Tapi kalau orang banyak kendurenan, nah kan gitu. Oke, gitu. Itu saya kira itu penting sholawat, dan ini sholawat ini top ya, top sholawat itu. Ayo sungguh-sungguh kita sholawat, gitu ya. Nah, kemudian masalah. Bentar Pak, sholawat kita, saya ingin Ya. meskipun sudah tahu ya teman-teman dari satuan ya, dari teman-teman TNI, sholawat itu hanya bisa dipahami dengan konsep cinta. Tidak cukup dengan ilmu dan tidak cukup dengan syariat. Kenapa cinta? Bentuknya segitiga dia, Allah, Rasulullah, kita. Selawat itu adalah pernyataan komitmen dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau sholat itu kepada Allah, kan gitu. Nah, Allah itu karena cinta. Kalau kita ini sama Allah itu hubungannya cuma syariat, nanti dihitung dosamu piro, apikmu piro, gitu ya. Nek kowe nganggo sholawat, hitungannya bukan hitungan transaksional piro karo piro, tetapi hitungan cinta. Nek cinta seperti itu loh, keluarga itu suami istri itu kan bisa orang ngitung, gitu ya, udah ngitung. Nah, kalau kita sholawatan, berarti kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita itu cinta dan komit kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu kan kekasih utamanya Allah dalam kehidupan yang Dia ciptakan ini. Nah, kalau Allah melihat bahwa kita cinta kepada kekasihnya, maka Allah menjadi murah hati kepada kita. Dosa yang mungkin tidak diampuni, iso diampuni gara-gara kita cinta kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri memberi contoh. Ada orang yang ditanya tadi, kayak orang Madura ditanya yang injak tadi Pak. Ketemu orang laki-laki, Rasulullah tanya, kamu muslim? Bukan. Kamu punya kakak apa adik apa bapak apa yang muslim? Tidak. Kamu pernah dengar kata Islam? Pernah. Enggak pernah. Kamu apa? Kamu pernah dengar namanya Muhammad? Ya sekali-sekali dengar, gitu kan. Terus Rasulullah mengatakan,
Kamu benci apa tidak sama dia? Yang enggak sih cuma dengar-dengar aja kok. Yang enggak benci, yang enggak cinta. Terus Rasulullah mengatakan itu sudah cukup lah untuk membuat engkau akan masuk surga, kata Allah. Karena Allah sangat mencintai setiap orang yang mengenal Muhammad meskipun belum mencintainya. Kira-kira gitu. Dadi kowe iki pokoknya selawatan kuwi nyambut gawemu kudune alot iso lunyu gitu ya. Kowe milih dito lunyu apa alot? Ki mesti njur mlayu nang ndi pikirane. Kalimat saya itu sering dipelesetin gitu loh Pak. Misalnya kemarin di Mocopat Syafaat, hidup itu harus seimbang Pak dan Rem, ke dalam segini, keluar segini. Jangan terlalu keluar, jangan terlalu ke dalam. Ya, harus ada keseimbangan antara perjalanan ke dalam, yaitu rohani ya, ke dalam dirimu, dan perjalanan sosial keluar dirimu. Jangan tidak seimbang. Dan puncak kenikmatan adalah kalau kamu keluar di dalam. Ya apa arek? Seneng betul dengan filosofi itu. Meskipun mereka remehkan dengan memplesetkan ke situ. Lalu maksud saya kan enggak rohania. Itu loh, tapi jenenge arek-arek itu. Apa didik mesti diarahkan ke sana. Padahal aku karepku yang ngono barang. Lha aku ya menungso biasa le ya, dan aku mempertahankan kemanusiaanku Pak Tiasno. Saya jangan sampai menjadi setan, juga saya tidak pernah akan menjadi malaikat. Jadi saya ini orang yang bertarung melawan diri saya, kan itu. Setiap manusia itu bertarung, berperang melawan dirinya untuk mengalahkan nafsunya. Berarti harus ada nafsu toh? Harus ada kejahatan di dalam diri manusia untuk bisa diperangi. Lah nek kowe perang rano musuh ya piye? Maka kita punya kejahatan tapi kita perang lawan dia dan kita harus menang melawan kejahatan, kan gitu. Jadi ojo anti kejahatan, karena kejahatan kita butuhkan untuk mendapatkan kemenangan. Ngono ta dialektikane ngono kuwi. Mulane iblis barangnya apik. Nek ra ono iblis imanmu lemah karena enggak ada godaan, enggak ada ujian, enggak ada tantangan. Itu untuk jadi Kopassus nyabrang ndi, Pak? Nyabrang, ora nyabrang, nglangi saka Bakauni nganti Merak atau saka Nusukambangan nganti Cilacap. Mudar apa kowe arep dadi gitu kan? Karena dia harus diuji seperti itu, maka dia menjadi manusia yang tangguh. Dengan adanya iblis, maka kita menjadi tangguh iman kita, kan gitu. Kecuali kamu ikut dia. Ada dia kita perlukan, tapi jangan pernah ikut dia. Kalau tidak ada penjajahan Belanda, kolonialisme Belanda, kita tidak akan pernah menjadi Indonesia yang merdeka, betul enggak? Tetapi jangan pernah ikut Belanda, betul enggak? Jangan pernah ikut iblis, tapi dia kita perlukan. Ngono kuwi uripe ngono kuwi pancen. Memang ngono kuwi urip kuwi. Jadi nanti di surga baru enggak terjadi yang kayak gitu. Di surga nanti sistem nilainya beda, dialektikanya berbeda. Maka selama engkau masih di dunia, pakailah ilmu itu. Supaya engkau lulus untuk mengalahkan nafsu, mengalahkan kejahatan, mengalahkan apapun saja yang negatif dalam dirimu, sehingga engkau akan kompatibel terhadap surga yang tidak begitu. Karena di surga tidak ada positif negatif, yang ada positif saja. Itu. Lu Cak Nun kok ngerti Ustaz Rono? Yo ora ya kira-kira ngono kuwi lah, terus piye. Memang saya tidak pernah ke sana dan memang dulu pernah di sana sebentar. Ngetirke Nabi Idris. Saya ngawal Nabi Idris. Yang ngajak ke sana itu kalau nggak salah malaikat Israel. Dulan yo Idris, nggih. Terus nang swarga, dan Nabi Idris itu kan saking cintanya sama surga setelah dia masuk itu nggak yakal piye carane ben aku sesuk mlebu rene meneh gitu kan, sandalnya ditinggal. Jadi sandalnya Nabi Idris sampai sekarang ada di surga. Kita akui kapan-kapan setor sandal nang aku tak uncal ki nang swarga ben ge sesuk mlebu rono, ngono ya. Ini semua adalah kelakar teman-teman sekalian, jangan dianggap ini kebenaran syar'i, ndak kelakar supaya hidupmu itu enak, indah gitu. Nek kowe ora duwe kelakar harus punya imajinasi. Harus yo ngono kuwi urip. Air kalau dia harus ada uapnya, maksudnya orang no uape. Rokok kudu ono kebule. Nek ora ono kebule kan piye dan seterusnya ya. Ngono ya Rek ya. Oke. Pak Muzamil sekarang soal kesatria. Enggak, masalah sholawat ini ya. Belum sedikit lagi. Oke. Kenapa sholawat itu sangat penting? Gitu ya. Ini teman semua ya. Penting loh sholawat itu. Bahkan sampean seandainya bisa, gak usah berdoa kepada Allah.
cukup selawatan. Sampai akan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Ta'ala. Oh iya. Tenan. Ya. Sampai wes gak usah doa. Yang penting saben apa? Saben eling, saben nganggur cangkem. Baca selawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sampean kuliah gak lulus Allah, baca selawat yang banyak. Sampean gak jumpa pekerjaan, baca Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman terus. Yakin. Sampean repot apapun, baca selawat insya Allah. Gitu. Bukan insya Allah ini pasti. Wes, bukti turun jutaan buktinya. Oh iya. Sampean punya masalah sebesar apapun, baca selawat. Nah kenapa kok selawat itu sangat penting? Nah ini rahasianya ya, tak buka satu. Penting ini, biar tentara selawatan. Karena gini loh. Allah itu sebetulnya ya gak butuh dicinta. Karena dia gak butuh cintamu. Ngapain dicintai sampean? Loh iya. Gak ada untungnya kan Allah dicintai sampean. Malah ngerepoti. Tapi sampean jangan sampai macam-macam sama orang yang dicintai oleh Allah. Gitu loh. Oh iya. Saya itu ya sering, saya dimarahi tetangga itu sering. Saya punya tetangga yang suka marah sama saya. Karena merasa terganggu dengan pondok. Dan kalau marah sama saya itu bisa sabar gitu loh. Tenang, gak apa-apa, sabar. Tapi jangan marahi istri saya, tak amuk betul. Loh betul. Beda. Paham sampean? Sampean Allah disakiti, Allah gak akan apa-apa. Tapi kalau sampai nyakiti Nabi Muhammad, jangan coba-coba. Loh iya. Gunung oleh Allah mau ditimpakan sama orang Taif. Paham? Abu Jahal itu coba bayangkan. Orang paling hebat, matinya kayak apa? Karena dia memusuhi Nabi Muhammad. Gitu loh. Maka kalau sampai pol cintanya sama Nabi Muhammad, cintanya Allah akan pol sama sampean. Oke? Betul. Tenanan. Beliau ini sampean hina gak apa-apa. Tapi coba hina istrinya. Wah. Sampai itu carok. Nah iya. Nah gitu loh. Paham rahasianya sampean? Ya? Kenapa selawat itu penting? Betul. Hati Asno memang kemarin saya kan banyak dihina orang. Tapi saya juga tidak pernah apa-apa, tidak pernah balas, dan saya tidak pernah mangkel, dan saya selalu hanya merasa direpotkan karena saya harus memohon ampun kepada Allah untuk dia. Tapi begitu ada satu yang menghina dengan mengupload istri saya, terus dalam mereka menghina saya, bojoku pas zaman nyanyi-nyanyi biyen rambutnya rembiak ngono kae. Dalam mereka menghina itu loh, jane bojo niki ra jilbaban ya, langsung ditabrak mobil dia, Pak. Gitu. Ya tiga ya Pak misalnya. Hina aku tapi jangan hina istriku ya. Oh iya gitu, nah top kan. Nah Kanjeng Nabi itu begitu teman-teman ya. Oke paham. Siapa yang paling dicintai Allah di muka bumi? Siapa? Kanjeng Nabi. Maka gondelankanlah kepada dia. Gitu ya. Gondelono Kanjeng Nabi. Gitu loh. Gitu loh. Itu selawat. Pentingnya selawat. Gitu ya. Iya. Anyari gondelano kanlah. Gitu ya, itu rahasia selawat ya, paham ya? Paham kan kenapa selawat itu ampuh? Betul. Makanya sampai jangan kok kenapa kok zikir Allah saja. Allah tuh gak bahagia kalau hanya sampean gitu-gitu. Tapi kalau sampean kepada orang yang dicintai ini, Allah apa maunya? Gitu ya. Loh iya ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ini wis cetok ini, kalau tadi kan kelakar. Ini bukan kelakar, hadis sahih. Hadis sahih. Ubay bin Ka'ab itu imam tarawih pertama. Tarawih pertama kali itu pan masa Umar bin Khattab. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu pernah matur kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya itu senang
senang berdoa. Terus doa saya untuk sampean itu kira-kira sebaiknya berapa? Jadi Ubay bin Ka'ab ahli doa terus pokoknya, nggak ada lainnya. Saya mau mendoakan sampean itu berapa? Ya terserah kamu Ubay. Maka seperempatnya ya Nabi ya. Jadi doa saya itu seperempatnya tak untuk sampean. Ya terserah kamu, kalau kamu tambahi baik, kata Rasulullah. Ya sudah, Rasulullah separuhnya. Terserah kamu, kalau kamu tambahi baik. Nah, 2/3 ya Nabi. Terserah, tapi kalau kamu tambahi lebih baik lagi. Kalau begitu Nabi aja'alu sholati kullaha alaik. Kalau begitu semua doaku untukmu. Jadi gak ada doa untuk dirinya. Semua sholawat. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfa hammaka wa yufar dzambuka. Kalau begitu Ubay, maka apa yang menjadi kesusahanmu, apa yang menjadi keinginanmu akan dicukupi oleh Allah dan akan diampuni dosamu. Oke? Hadis sahih ini. Sholawat itu ampuh. Oh, kalau tentara berselawat, wah, wis top Pak dan sila tadi sudah